terdapat di ini bekas galian-galian pasir yang tergenang air itu mulai tumbuh banyak eceng gondok. Ya mungkin sebagian orang itu nggak ada manfaatnya ya, karena itu pun juga nggak bisa disayur juga. Jadi istilahnya itu gulma. Nah, untuk istilahnya memanfaatkan gulma itu menjadi bahan yang bermanfaat, yang nggak diremehkan orang. Nah, alhamdulillah waktu saya ikut pelatihan, saya istilahnya kayak diajarin untuk cara pemanenannya. Nah, untuk proses panen itu kita ambil cuman batangnya saja. Jadi untuk daun sama akar itu tidak. Jadi cuman prosesnya itu cuman ngambil batangnya. Dan itu pun kalau bisa ngambil batangnya yang sudah tua. Kenapa yang sudah tua? Kalau yang muda itu dia cepat rapuh. Dan nanti proses penganyaman kalau sudah kering, dia begitu kita tarik dia akan putus. Itu kalau yang muda. Biarpun itu nanti proses pengeringannya memang sama-sama kering, cuman kalau yang tua itu lebih kuat. Jadi kalaupun nanti pas proses pelapisan untuk ngasih H2O2 untuk penghilang hama sama pelindung jamur, dia kalau sudah dilapis memang semuanya nampaknya seperti sama antara yang muda sama yang tua. Padahal nanti kalau untuk kualitas lebih bagus yang tua karena dia lebih kuat. Jadi tahan untuk berapa tahunnya itu lebih bagus. Nah, untuk mencari yang tua itu kita akan waktu kita nyabut untuk atau untuk pas kita motong batang itu, kalau yang tua cukup kita cabut aja. Nah, itu udah langsung patah karena sudah tua, udah istilahnya udah layak panen. Nah, setelah kita ambil batangnya, nah selanjutnya akan proses pencucian. Maklum kan biasanya itu kan dirawa-rawa, bau apa segala macam. Nah, habis proses pencucian barulah kita proses pengeringan atau yang dimaksud dengan dijemur. Bisa juga dengan oven. Cuman kalau kita pakai oven itu kita memaksa dia untuk kering. Tapi jadinya bukan jadi bagus. Justru lebih cepat rapuh dia karena terlalu kering. Tapi kalau prosesnya itu alami atau dijemur dengan sinar matahari, dia akan nanti bagus. Keringnya itu akan step by step. Jadi agak kering sampai dia benar-benar kering itu benar-benar alami daripada yang di oven. Nah, kalau yang di oven dia memang cepat kering, cepat dalam waktu berapa menit atau berapa jam memang cepat kering, cuman hasilnya tidak bagus. Nah, untuk proses pengeringan dengan dijemur, setelah dijemur nanti kita akan pilih, dia kan nggak akan langsung kering semua, pasti akan pangkalnya di bawah sendiri dia akan belum kering betul, masih ada agak basah. Nah, itu kita harus balikkan, kita sering balikkan posisinya karena biar keringnya rata. Nah, kalau sudah keringnya rata antara ujung sama ujung, nah itu baru proses penganyaman. Nah, setelah proses nanti penganyaman, barulah produk-produk itu kita kumpulkan dalam satu tempat untuk proses pelindungan. Nah, di mana proses pelindungan itu adalah dikasih bahan cairan berupa H2O2, air, sama lem khusus kayu, lempok atau apalah yang khusus kayu. Nah, nanti kita campur takarannya. Kalau misalnya kita untuk 1 liter air itu H2O2 itu cukup 3 tutup botol
rata-rata untuk aplikasinya ke produk kita boleh lewat kuas atau direndam, atau bisa juga lewat semprot pakai gun cap. Nah, bisa juga pakai semprot. Kalau pakai semprot itu kita pertama menghemat ini bahan pelapisnya, yang kedua sampai rata dia di dalam-dalam. Biasanya kan ada produk misalnya tas kan suka di dalamnya itu kita kalau pakai kuas kan nggak bisa sampai ke dalamnya. Nah, kalau pakai semprot atau gun itu dia bisa mencapai ke dalam tas itu, jadi istilahnya semua terlindungi. Nah, kalau biasanya orang kalau memang susah untuk pakai kuas, dia pakai sistem celup. Nah, celup itu direndam, jadi produk itu direndam, yang sudah anyaman-anyaman itu direndam di suatu baskom atau bak. Nah, itu memang sih efektif, semua memang tercampur, cuman lebih ke boros. Jadi sayang untuk sisanya kita udah nggak bisa bikin lagi. Tapi kalau untuk pakai gun atau semprot dia lebih efektif, jadi nggak memakan banyak bahan. Nah, setelah proses penyemprotan atau pelindungan pada produk, kita jemur kembali atau kita pengeringan lagi supaya produk itu tidak lembab. Nah, setelah kering barulah kita proses untuk menghias. Nah, terserah mau menghias, mau dikasih pernak-pernik atau dikasih bunga. Nah, kebetulan kalau saya sendiri di sini kan souvenir, hiasan dinding sama tas. Nah, kalau untuk tas setelah pengeringan atau pelapisan terus pengeringan, barulah kalau untuk tas itu kami bikin jahit